Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal teori teori-teori soal tribologi seputar minyak goreng. Jadi penulis coba minyak goreng sebagai aditif itu tahun 2016, bulan Juli kalau nggak salah ya. Itu penyebabnya adalah karena ternyata minyak goreng itu punya kandungan bahan yang bagus sebagai aditif oli. Jadi saat itu ada beberapa orang yang sudah secara 100% pakai oli mesinnya itu 100% minyak goreng. Jadi minyak gorengnya full 100% dipakai sebagai oli mesin. Penulis sendiri termasuk orang yang percaya bahwa untuk menjadikan pelumas yang baik nggak bisa pakai bahan dasar kok, karena ya kebutuhannya macam-macam kan oli. Yang populer mungkin biar viscosity indexnya tinggi, walau sebenarnya kalau untuk Indonesia nggak terlalu relevan, karena ya penulis sendiri nggak pernah melihat terjadinya pembekuan. Suhu malam hari saja bisa 30 derajat Celcius. Ya jangan tanya kalau siang. Jadi oli yang viscosity indexnya tinggi itu menurut penulis nggak perlu kalau untuk penulis. Dan suhu malam hari 30 derajat itu juga menunjukkan bahwa oli yang SAE nya 30 itu menurut penulis kurang kental ya kalau untuk motor, karena malam hari aja 30 derajat, apalagi kalau siang hari. Itu. Terus kemampuan oli yang lain lagi adalah dari sisi anti karat. Anti karat ini biasanya aditif ZDDP, aditif zinc sama fosfor. Terus selain itu juga deterjen. Nah, maksudnya deterjen itu ya pelarut, terus apalagi selain melarutkan, menghilangkan kerak, ya sebenarnya melarutkan juga ya, melarutkan kerak. Jadi dinding mesin tetap bersih, nggak sampai timbul pengendapan gitulah. Terus apalagi yang penting itu anti asam. Jadi aditif oli mesin itu kalau sudah lama umurnya itu akan jadi cepat asam. Oh iya, sama aditif antioksidasi ya, biar olinya ini lebih awet. Anti buih, biar olinya ini nggak gampang berbuih. Karena adanya kebutuhan yang seperti itu, maka pakai 100% minyak goreng itu menurut penulis kurang bagus. Mungkin sih dari sisi mesin awet, tapi menurut penulis kurang bagus. Karena lihat aja lah, bahan PAO sekalipun nggak ada yang 100% PAO, pasti dicampuri aditif lain.
yang lain-lain juga sama, nggak ada yang 100% pakai grup 1, nggak ada yang 100% pakai grup 3+, pasti kandungan aditifnya banyak juga. Kandungan aditif itu bahkan bisa sampai 50%. Yang sebagian besar aditif adalah untuk penambah viscosity index, sekitar berapa ya, lupa, menulis 35% mungkin. Yang lain-lain 15% itu ya aditif antioksidasi, aditif anti penguapan, aditif anti karat, aditif pelicin, dan seterusnya. Jadi aditif pelicin itu diperlukan terutama ketika oli itu sudah nggak mampu. Aditif pelicin yang penulis maksud itu yang untuk padatan loh ya, bukan yang model cair, sama-sama cairnya, bukan yang meningkatkan film strength olinya, tapi aditif yang bekerja ketika gesekan mesin sudah parah, sudah sampai ketemu logam dengan logam. Nah, dari baca-baca, penulis temukan pertama bahwa sifat dari minyak goreng ini mirip-mirip dengan pelumas pada umumnya. Dari sisi penguapan ya lebih parah, tapi masih dekat-dekat. Dari sisi stabilitas stability itu bagus. Yang juga bagus adalah sifat film strength ya, kemampuan oli untuk menahan tekanan, untuk bisa tetap melapisi permukaan logam, itu sifatnya cukup bagus, setara dengan oli ester, oli yang bahan aditifnya yang film strength-nya bagus. Jadi kalau diurut ranking berdasarkan film strength, minyak nabati itu termasuk tinggi, setara dengan oli sintetik yang punya film strength tinggi seperti ester atau PAG. Jelas lebih baik daripada PAO, jelas lebih baik daripada grup 3+. Yang setara mungkin cuma grup 1 ya, kalau yang biasa. Soalnya oli ester itu mahal kan, nggak ada oli yang 100% ester. Nah, terus kemudian secara kompatibilitas juga disebut cocok. Jadi oli minyak kelapa sawit itu bisa kompatibel 100% dengan oli mineral lainnya. Jadi seperti misalnya dengan oli grup 1, oli grup 2, grup 3 ya, kompatibel. Tentu ada pengecualian seperti misalnya minyak jarak atau castor oil. Castor oil itu tidak kompatibel dengan dengan oli mesin pada umumnya, karena ada kandungan lupa. Pokoknya minyak jarak itu spesial sebagai pelumas ya. Itu cocoknya bukan untuk bensin, tapi kalau untuk yang alkohol. Kalau dipakai di bensin bisa menimbulkan kerak. Castor oil itu cocoknya kalau dipakai di mesin yang pakai alkohol, itu kompatibel, jadi ya nggak bikin kerak lah. Dan minyak goreng itu palm oil
palm oil kalau dalam bahasa Inggris ya, itu dulu juga dipakai sebagai pelumas. Itu referensinya tahun 30-an. Zaman segitu minyak bumi itu masih enggak sebagus sekarang penyulingannya. Sudah ada pada saat itu oli mesin yang dari bahan minyak bumi, tapi secara kejernihan, secara kualitas itu kalah dengan minyak kelapa sawit, palm oil. Saat itu kalau pakai hasil dari minyak bumi kotor, hitam dan seterusnya. Palm oil itu disebut populer lah. Selain itu yang paling populer adalah castor oil, minyak jarak. Castor oil pada saat itu populer karena ya itu film strength-nya bagus. Katanya minyak kelapa sawit kalah dengan castor oil dalam soal pelumasan. Cuma castor oil itu ada kelemahan, yaitu bikin kerak. Kalau pakai castor oil maka mesin harus dibongkar tiap beberapa ribu kilometer untuk membersihkan keraknya. Jadi ya karena ditemukan bahwa saat itu mungkin karena masih awal-awal ya, ditemukan bahwa bahan bakar bensin itu reaksinya jelek terhadap castor oil. Baru belakangan ditemukan bahwa yang cocok itu kalau pakai bahan bakar alkohol. Zaman itu Castrol terkenal sebagai produk castor oil. Nama Castrol sendiri juga asalnya karena Castrol produksi castor oil. Sekarang castor oil masih tetap diproduksi, tapi ada warning, nggak boleh dipakai di mesin bensin, hanya dipakai untuk motor yang berbahan bakar etanol atau metanol yang pakai alkohol. Terus juga ada larangan, tidak boleh dicampur dengan oli mineral lain. Jadi maksudnya oli mineral itu oli yang dari minyak bumi, bukan cuma grup 1 tapi juga oli PAO dan seterusnya. Dan kemudian berkembang minyak kelapa sawit akhirnya nggak digunakan karena minyak bumi, oli dari bahan minyak bumi bisa lebih jernih, dan kalau untuk di dunia barat itu lebih murah. Kalau di dunia barat sana kan jauh dari perusahaan dari penghasil minyak kelapa sawit. Harganya minyak kelapa sawit sana nggak murah. Nah, ya akhirnya orang lebih pilih pakai oli dari minyak bumi, mereka sebut oli mineral. Namun ya karena perkembangan teknologi, mesin makin rapet, terus dipaksa pakai oli lebih encer biar lebih irit, walau sebenarnya iritnya nggak banyak sih. Pengiritan itu maksimal berapa persen, 5% gitu. Untuk izin sertifikasi itu ada syarat berapa persen gitu, 1% atau berapa untuk bisa ada label energy conserving. Jadi orang jadi cari alternatif, apalagi di negara yang produksi minyak kelapa sawit. Yang menyelidiki minyak kelapa sawit sebagai oli mesin itu biasanya perusahaan universitas di Bangladesh, di
Malaysia juga termasuk Indonesia. Oh ya, Filipina juga. Entah punya minyak kelapa sawit atau enggak, tapi ada lah. Jadi kalau di Indonesia itu di UI ada dari dosen teknik kimianya ingin meneliti minyak kelapa sawit sebagai oli mesin. Kelemahan besar dari minyak kelapa sawit ada dua. Yang satu adalah karena titik beku yang cenderung lebih tinggi dari minyak bumi, dan karena kemampuan oksidasinya yang berada di bawahnya. Jadi minyak kelapa sawit itu lebih mudah teroksidasi daripada oli mineral, oli yang dari bahan minyak bumi, termasuk juga PAO. PAO termasuk yang paling baik dari sisi oksidasi. Dari kelemahan ini katanya bila dua kelemahan tersebut bisa diatasi, maka minyak kelapa sawit itu akan pantas dipakai sebagai oli mesin. Jadi ya kelemahannya cuma dua itu katanya. Jadi kemampuan mencegah oksidasi, terus satunya lagi dari suhu bekunya. Kalau istilahnya di dunia perolian itu PowerPoint ya, tulisannya POUR, entah bacanya apa tuh. Pouring mungkin ya, PowerPoint. Pokoknya suhu di mana oli masih bisa disuntak, masih bisa cair lah, masih bisa mengalir dengan baik. Jadi kelemahannya itu. Ya anehnya ya, walau minyak goreng itu punya suhu tuang yang cukup tinggi, minyak goreng itu cenderung kental, cenderung encer. Jadi kalau dari sisi kekentalan, minyak goreng itu disebut setara dengan oli 0W16 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 0W20, 0W16. Jadi encer banget, encer. Nah karena encer itu minyak goreng bisa membuat tarikan mesin lebih ringan. Uniknya ya, walau minyak goreng itu lebih encer, film strike-nya lebih bagus. Jadi walau encer, kemampuan melapisi mesin itu lebih bagus. Karena kemampuan melapisi mesin lebih bagus, walau lebih encer, suara mesin tetap lebih halus. Dan ternyata ya minyak goreng itu mengandung bahan yang cocok jadi aditif, jadi zat yang meningkatkan kemampuan oli. Jadi istilahnya itu friction modifier. Friction modifier kan macam-macam, ada yang padat, ada yang cair. Nah yang cair selama ini dipakai adalah ester. Nah minyak goreng ini rupanya juga punya sifat hampir sama. Zat apa yang bikin minyak goreng itu bisa jadi aditif? Disebut ada dua. Dari penelitian ini mungkin penulis sertakan link penelitiannya ya, dari Springer Link atau apa. Itu filenya PDF, judulnya Modern Friction Modifier.
eh, zat perubah sifat penghambat oli yang modern. Nah, dari antara itu yang disebut sebagai friction modifier modern ada dua kalau dari sisi organik ya. Kalau yang lain-lain boron, ZZDP, moli, titanium, tungsten ya, tungsten. Yang WS2 itu loh. Atom kode W, satunya molybdenum atau apa kodenya? Lupa. Yang jelas itu dibahas aditif-aditif tersebut. Minyak goreng, minyak goreng. Aditif yang terkandung di minyak goreng yang disebut di situ ada stearik acid dan oleic acid. Stearik acid dicantumkan sebagai friction modifier yang paling sip. Sesudah itu oleic acid. Jadi kalau dari kandungannya, dari kemampuannya itu dilihatkan gesekan waktu waktu sudah kritis, sudah oli sudah mau tipis gitu ya, itu dilihatkan antara pakai dengan nggak pakai, konsentrasinya kecil banget. Kalau dihitung itu 0, berapa persen gitu loh, kecil. Dan konsentrasi kecil itu sudah bisa punya efek besar. Jadi dilihatkan friksi bisa berkurang hingga lebih dari 50%. Tinggi angkanya. Itu dilihatkan ada dua ya. Jadi kalau dihitung dari konsentrasi, untuk bisa mencapai hal yang sama itu oleic acid butuh beberapa kali lipat, sementara stearik cuma butuh sedikit sekali. Kemampuannya ya beda jauh lah antara stearik acid dan oleic acid. Nah, terus penulis jadi tertarik dong. Lihat itu minyak goreng itu kandungan minyak kelapa sawit ya, itu punya kandungan stearik acid dan oleic acid yang cukup tinggi. Stearik acid biasanya 5%, oleic acid 45% lah, sekitar segitu. Jadi kandungannya keduanya tinggi. Ya sudah, karena itu buku sumbernya disebut modern friction modifier, ya penulis coba. Dan ternyata cobanya sukses. Licin ternyata. Langsung suara mesin itu jadi lebih halus. Ya tarikan agak lebih enteng karena kan lebih lebih encer ya. Terus selain lebih encer ya friksi juga berkurang, karena ya itu salah satu kemampuannya aditif stearik acid dan oleic acid itu. Ya setelah itu akhirnya berkembang akhirnya jadi cukup banyak orangnya coba. Anehnya dari grup oli ya, Long Drain Oil Community ya, bukan Long Drain Oil Community, Long Drain Interval Oil Community, juga dari grup yang pakai
HDO, pakai PCMO itu entah mengapa menolak keras-keras penggunaan minyak goreng ke oli mesin, padahal sudah terbukti bikin suara mesin lebih halus, sudah terbukti membuat efisiensi meningkat, sudah terbukti bikin oli makin awet bisa sampai 2 kali lipat. Ya entah mengapa tapi mereka menolak. Guys, intinya itu yang penulisan mati lagi adalah kalau pakai minyak goreng itu jelas bahwa kemampuan melarutkan dari oli itu meningkat. Kemampuan melarutkan itu ternyata berbanding lurus dengan kemampuan film strength. Jadi oli ester itu kemampuan pelarutannya bagus dan film strengthnya bagus, sepertinya jadi sinkron gitu kemampuannya. Kalau soal oksidasi bagaimana? Ingat bahwa oli pun, bahan dasar oli itu tetap butuh aditif antioksidasi pakai ZDDP itu. Jadi kalau bahan oli biasa aja butuh aditif antioksidasi, ya harusnya untuk minyak goreng diperlakukan hal yang sama. Ya sifat oksidasi ini yang membuat penulis menggunakan minyak goreng sebagai aditif dan bukan 100% mengganti oli mesin. Bukan untuk cari yang murah, tapi untuk cari yang awet. Ya begitu aja, nggak kerasa udah hampir 30 menit. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.